Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kersawogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video yang sedang ramai di media sosial, di mana ada pengusaha ternak babi ya. Dia mencuci atau memandikan babi tersebut, tapi dekat irigasi sawah ya. Dan akhirnya dia diprotes oleh seorang bapak muslim, dan dia marah-marah karena dia katakan itu mencemari sawah yang ditanam oleh warga. Kita mau dengar videonya terlebih dahulu. Kita simak video berikut ini. Kalian tahu gak ini najis? Ini sawah buat makan. Ngerti nggak kamu? Ngaco kamu. Siapa nama kamu? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di lokasi Pantura, Desa Kertawinangun ataupun Eretan ya. Ini ada kebiasaan yang mungkin sudah lama. Nah, ini memandikan babi di pinggir sawah dan airnya mengalir ke sawah. Nah, lihat ini prosesnya. Mohon Bupati, Wakil Bupati, dan Ramil. Mas, sampean tahu nggak airnya itu ngalir ke sawah dan itu najis? Sampean paham nggak? Ini najis, semuanya jadi najis, paham nggak? Hah? Ini sampean seenaknya sendiri kayak gini. Sampean orang mana? Hah? Mana penanggung jawabnya? Hei, stop! Kalian tahu nggak ini najis? Ini sawah buat makan. Ngerti nggak kamu? Ngaco kamu. Siapa nama kamu? Masya Allah. Ya, demikianlah videonya teman-teman, dan ini diupload oleh radarjabar.co.id ya. Dan ya sangat unik ya. Dan lucu juga ya. Dia katakan jadinya sawah tersebut jadi najis karena air yang dipakai untuk cuci membersihkan babi tersebut mencemari sawah di daerah tersebut. Kita mau baca beberapa komentar yang menarik di sini. Saya akan ajak kita untuk melihat beberapa komentar di bawah ini. Ya, dari DANK. Saya perbesar sedikit ya. Emang pupuk terbuat dari apa, bosku? Ya, dan banyak yang balas di sini. Saling menghargai dong, itu kan haram bagi kami. Sekolah Bang ya. Coba pikir Kang parkir gitu ya, ini ada banyak ya, dan mereka mendukung sebetulnya karena mereka tidak setuju kenapa babi tersebut dicuci di dekat irigasi di persawahan. Lalu ini mah orang yang merasa suci dari Mariati. Hidup boleh beragama, jangan terlalu fanatik kawan. Itu dari Kezia. Dari Adi, jangan begitu Pak, air mandi babi ke tanam belum tentu jadi najis. Coba kamu pikir babi hutan yang mandi di sungai terus mengalir di perkampungan, apa airnya juga jadi najis? Itu kata Adi. Dari Bayan 77, babi memang najis atau haram bagi umat muslim. Air bekas mandi pun bisa najis, tapi jika air dari kali atau kalen airnya banyak dan mengalir, maka najis pun akan hilang dengan sendirinya, terkecuali airnya yang mengalir hanya sedikit. Itu dari kata Bayan. Lalu MS Chu, sejak kapan orang makan sawah? Ya, dari King Apri, saya muslim tapi saya makan. Makan babi maksudnya ya. Memang daging babi itu enak teman-teman, dan itu bagi yang suka ya, tapi bagi yang merasa itu haram atau tidak boleh ya jangan dimakan. Lalu dari Reza, yang najis dagingnya Pak, sampean paham nggak? Itu kata Reza. Dari User 4215 dan seterusnya, kalau uang korupsi halal nggak Pak? Nah ini perlu didiskusikan juga ini. Nah, kalau tadi air yang dipakai untuk membersihkan babi dan kotorannya keluar, lalu masuknya ke irigasi dan air untuk persawahan, kata Bapak tadi itu najis ya. Sementara kata user ini, kalau uang korupsi gimana? Itu najis atau haram Bapak? Nah, silakan jawab sendiri ya. Dari Zepeto, Vika,
koyok pintar-pintar ngono wae. Dari samudra, mungkin beliau orang paling suci banget ya. Ya memang bagi mereka kan babi itu sangat najis sehingga apapun yang dibuat ya, apalagi ini di tempat yang terbuka di pinggir jalan sehingga bapak tersebut protes ya karena dia menganggap babi itu haram, dan dengan dicucinya babi di pinggir jalan itu membuat dia berpikir bahwa semua yang ada di sawah itu jadi najis. Dari Nana, kalau gue nilai bukan masalah najisnya, masalah kenapa nyucinya di jalan bukan di kandang. Sama pengusaha ternak harusnya ditegur. Ya perlu ditegur ya. Kenapa cucinya di situ? Tapi kalau seandainya itu sudah bertahun-tahun misalnya, ya berarti sudah ada yang izinkan atau sudah biasa bagi masyarakat tersebut. Hanya saja mungkin bapak itu yang baru saja melewati jalan tersebut, kebetulan ketemu dengan orang yang bawa babi di beberapa truk itu dan dia protes. Dari Singo Edan ya, jelasin najisnya dari mana. Nah ini menarik ini. Kok bisa sampai sawah pun jadi najis karena air yang dipakai untuk cuci baju babi itu bisa menajiskan sawah. Agak sulit ya. Teman-teman, justru kalau kita pakai pupuk yang membuat semua tanaman bisa tumbuh, itu kan dari banyak kotoran, bahkan dari pupuk-pupuk yang dibuat itu semua rata-rata jadi subur karena pupuknya dari kotoran misalnya sapi dan lain sebagainya, dan itu membuat semua tanaman jadi subur. Toh nggak akan mungkin jadi najis karena itu kan semua melalui proses sampai akhirnya bisa menghasilkan buah atau biji yang bisa dinikmati, seperti sawah ya, sampai menghasilkan padi, dan padinya bisa diolah menjadi beras dan bisa dimakan. Lalu kok bisa sampai najisnya itu dari mana? Nah ini perlu dijelaskan ya. Dari Singo Edan. Dari Kang Vito Tea, maaf nanya, kalau air di sungai ada kotoran dogi, terus di belakang sungai ada yang mandi, itu gimana Ustadz? Apa masih najis? Nah ini perlu perhatikan juga komentar dari Kang Vito ya. Lalu dari Udin, ini komentarnya ada banyak teman-teman, ada di sekitar 500. Anda mungkin bisa membacanya di sini. Tapi saya ingin mengajak kita untuk melihat apa kata Alkitab terkait dengan hal yang najis ya. Coba kita Google ya. Bukan apa yang masuk yang menajiskan, tetapi yang keluar sebetulnya ya. Nah, ini ada beberapa ayat terkait dengan apa yang menajiskan ya. Jadi yang menajiskan seorang bukan makanan yang masuk dalam tubuh, melainkan apa yang keluar dari mulut atau hati, yaitu pikiran, perkataan, dan tindakan yang jahat. Nah, di sini Anda bisa baca misalnya di dalam Matius pasal 5 ayat 11. Ayat ini menegaskan bahwa apa yang menajiskan seorang bukanlah makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh. Ya, ayatnya ini memberikan contoh pikiran tindakan jahat yang berasal dari hati yang menajiskan orang, seperti segala pikiran jahat, pembunuhan, perjinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Jadi di dalam kekristenan itu kalau kita bicara soal najis, bukan apa yang dimakan, apa yang masuk dalam mulut, tetapi apa yang keluar dari hati, yang tidak beres, yang belum bertobat, di mana di dalam hati yang paling dalam itu terdapat dosa, baik itu iri hati, ya bahkan percabulan, pencurian, dan tindakan-tindakan yang membuat jadi najis. Dan itu tentu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi itu video yang sudah kita saksikan teman-teman, dan Anda bisa memberikan komentar di kolom chat ini, dan silakan berikan tanggapan dan respon Anda terkait dengan apa yang dilakukan oleh seorang bapak tersebut, di mana dia protes apakah betul-betul jadi najis. Dan memang kita perlu pikirkan dan pertimbangkan juga, kalau memang itu sudah ada izin ya biarkan saja, tapi kalau memang itu tidak diperbolehkan, itu juga perlu dipertimbangkan oleh pengusaha babi tersebut supaya tidak menjadi batu sandungan bagi lingkungan. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Shalom.